Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Semoga adik-adik sekalian masih terus bersemangat untuk mengikuti perkuliahan usul fiqh ini. Oke, baik. Alhamdulillah kita sudah tiba pada materi al-mutlaq dan muqayyad ya. Namun sebelumnya, seperti biasa, mari kita bersama-sama membaca doa agar apa yang akan kita pelajari bersama menjadi sesuatu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Nawaitu ta'aluma liridhallahi ta'ala wa izalatil jahli wa ihyaiddin. Amin. Baik, hari ini kita akan belajar mengenai al-mutlaq wal muqayyad. Ini sebenarnya dua bahasan yang mana keduanya ini masih bersinggungan dengan bahasan yang sebelumnya. Kita masih mempelajari bagaimana cara kita untuk memahami sebuah nas, baik itu dari Al-Quran maupun hadis. Baik, pertama-tama kita akan mengenal terlebih dahulu secara definitif apa itu al-mutlaq dan apa itu muqayyad, seperti itu. Jadi adik-adik sekalian, di sini saya membandingkan ya agar adik-adik sekalian mudah untuk memahami persamaan dan perbedaan antara mutlak dan muqayyad. Nah, yang mana memang kalau kita lihat ya persamaannya ya ini adalah salah satu rangkaian untuk memahami sebuah nas seperti itu. Al-mutlaq ini kalau kata dasarnya adalah atlaqo, yang mana kalau secara terjemah artinya adalah bebas seperti itu. Kemudian kalau muqayyad ini kata dasarnya adalah qayyada, yang mana kalau seumpama secara terjemah artinya terikat. Nah, ini jadi kan ada apa ya, diddun atau antonim ya, yang satunya bebas dan yang satunya terikat. Oleh karena itu, secara peristilahan al-mutlaq pun disebutkan sebagai madalla 'alal mahiyya bila qaidin min quyudiha. Sesuatu dalil yang mana pada hakikat lafadznya, mahiyah itu artinya adalah hakikat lafadznya ya, bila qaidin tanpa qaidin ikatan min quyudiha, dari ikatan-ikatannya. Maksudnya di sini ya dia ini bebas karena dia tidak terikat min quyudiha atas ikatan-ikatannya seperti itu. Agar adik-adik sekalian tidak pusing, saya akan contohkan langsung di sini. Nah, kalau misalnya di dalam Al-Quran maupun hadis disebutkan rojulun, yang mana kalau kita terjemahkan artinya adalah laki-laki, maka sifatnya adalah mutlak, adalah bebas seperti itu. Mau rojulun solehun, mau itu laki-laki yang soleh, ataupun yang tidak soleh, ataupun yang kaya, yang tidak kaya, yang ganteng, yang tidak ganteng, yang muslim, yang tidak muslim, seperti itu. Kalau hanya disebutkan rojulun, maka dia kita bisa maknai bebas seperti itu. Ya sudah, laki-laki apapun yang diperintahkan di dalam Al-Quran itu berarti siapapun seperti itu. Laki-laki apapun modelnya seperti itu. Kemudian demikian juga kalau ada imro'atun seperti itu, artinya adalah wanita. Ya sudah, mau cantik tidak cantik, ya sudah, ini pokoknya imro'ah, wanita seperti itu. Kitabun, bebas, buku apa saja seperti itu. Berbeda halnya dengan muqayyad. Kalau muqayyad tadi kan secara bahasa kita artikan sebagai ikatan ya gitu. Madalla 'alal mahiyya yuqadu biqaidin min quyudiha. Suatu dalil yang mana secara hakikat lafadznya dia akan terikat dengan ikatan-ikatan seperti itu. Jadi di sini baik yang tidak mengikat maupun yang terikat, ikatannya itu lebih dari satu ya, makanya disebutnya dengan kuyudun, yang mana jamak dari koidun. Artinya sifatnya bisa lebih dari satu. Nah, misalnya saja kalau seumpama di muqayyad ini saya contohkan seperti ini. Tadi awal di mutlak kita punya rojulun ya kan, rojulun mukminun. Jadi yang diperintahkan di situ hanya laki-laki yang mukmin saja, berarti yang nggak mukmin tidak diperintahkan karena dia sudah terkoyit ataupun dia sudah mukit ataupun dia sudah terikat dengan sifat mukmin itu seperti itu. Demikian juga kalau rojulun ghaniyun, ghaniyun artinya kaya ya, berarti yang tidak kaya tidak masuk ke dalam perintah tersebut karena tidak ada qaidun min quyudiha, tidak ada ikatan dengan ikatannya ini ya, ghaniyun ini yang dimaksud dengan quyudun itu.
salah koidunnya. Kemudian jamilun, demikian juga seperti itu. Rojulun jamilun, laki-laki yang ganteng. Berarti yang nggak ganteng nggak masuk ke dalam kategori muqayyadnya, seperti itu. Nah, mukminun, ghaniyun, jamilun ini adalah ikatan-ikatan atau batas-batasan tersebut. Maka oleh karena itulah tadi disebutnya dengan quyudun. Nah, quyudun artinya ikatan. Karena nggak cuma satu, maka dia dijamakkan menjadi quyudun. Mukminun, ghaniyun, jamilun artinya ikatan-ikatan. Kalau seumpama singularnya kan koidun atau bahasan yang satunya tunggalnya adalah koidon, jamaknya adalah kuyudon, seperti itu. Dari hal ini maka muncul sebuah kaidah in kasural wasfu kholal mausuf. Apabila pensifatannya ini semakin banyak, maka dia akan semakin memperkecil atau mempersempit sesuatu yang disifati tersebut. Seperti itu. Misalnya tadi yang saya sebutkan adalah rojulun mukminun. Berarti karena di situ yang menjadi batasan hanya keimanannya saja, mukminnya saja, berarti masih terbuka itu peluang antara Ghani dan Jamil, antara si kaya dan si ganteng. Tetapi ketika ditambahi batasannya atau koidonnya ini dengan Ghani, mukmin wala Ghani misalnya, maka yang nggak goni, yang nggak kaya ataupun nggak mukmin, yang nggak masuk kategori tersebut, tetapi Jamil masih masuk. Tetapi kalau seumpama lebih spesifik lagi, dipersempit lagi, rajulun mukminun ghaniyun jamilun, maka hal ini lebih mempersempit lagi yang disifati. Kalau nggak ganteng nggak bakalan masuk ke dalam kategori tersebut. Kalau nggak kaya nggak masuk ke dalam kategori tersebut. Kalau nggak mukmin juga nggak masuk dalam kategori tersebut. Seperti itu. Itu adalah ilustrasi dari muqayyad dan mutlak. Nah, kemudian setelah itu kedua hal tersebut akan menimbulkan sebuah konsekuensi hukum seperti itu. Kalau mutlak, konsekuensi hukumnya apa? Al mutlak ya bako ala itlaqihi. Sesuatu yang bebas itu akan ya bako, akan tetap ala itlaqihi, atas kebebasannya. Jadi kalau di dalam suatu nas itu dikatakan A, maka selamanya pun akan tetap A. Berbeda halnya dengan sesuatu yang muqayyad. Al muqayyad ya bako ala taqidihi. Sesuatu yang terikat maka selamanya akan terikat. Seperti itu. Memang kedua hal ini semakin bertentangan seperti itu. Lalu bagaimana contohnya agar adik-adik sekalian mulai terlepas dari kebingungan apa itu mutlak dan muqayyad? Nah, kita akan membuka contoh terlebih dahulu atas hukum yang mutlak ini ya. Al mutlak ya bako ala itlaqihi. Nah, ini di sini ada salah satu ayat yang ingin kita cermati bersama. Di situ ada Al-Baqarah ayat 196. Nah, di sini saya sudah kasih bold ya. Faman tamatta'a bil umratin ilal haji famastaisara minal hadiyi. Nah, faman lam yajid fasyamu salasata ayam fil haji wa sab'atin idza raja'tum. Ini adalah salah satu kasus mengenai puasa tamatu. Puasa karena ketidakmampuan ia untuk membayar dam. Damnya itu kan biasanya menyembelih hewan korban seperti itu. Kalau ia tidak menyembelih hewan korban ketika melaksanakan haji tamatu, apa konsekuensinya seperti itu? Maka pada ayat ini dikatakan bahwa harus berpuasa 3 hari. Fasyamu salah sati ayam. Maka kita harus berpuasa 3 hari fil haji pada masa periode haji tersebut. Wasa ba'atin idza rojatum. Dan 7 hari setelah pulang ke tanah air. Seperti itu. Oke, sedikit intermezzo kan kalau apa yang dimaksud dengan haji tamatu di sini kan kalau kita flashback ke pembagian jenis haji ya, mungkin sebagian dari adik-adik sekalian sudah mempelajari materi haji itu. Haji itu ada 3 modelnya, ada ifrad, ada tamatu, dan ada qiron. Intinya kalau ifrad ini biasanya mendahulukan hajinya terlebih dahulu daripada
umrohnya. Tapi kalau tamattu memang kan artinya santai, bersenang-senang. Jadi dia bisa umroh terlebih dahulu, baik ketika bulan-bulan haji ataupun bulan yang lain. Terserah, yang penting ketika dia berada di sana dan itu masih 1 tahun yang sama, kemudian pada tahun itu pula dia berhaji. Nah, sementara kalau qiron ini barengan. Jadi ya sudah gabung antara haji dan umrohnya. Oke, kita kembali lagi ke ayat ini. Jadi yang saya garis bawahi di sini adalah yang saya kasih orange itu ya. Sab'atin idza rojatum. 7 hari apabila kamu telah pulang kembali. Seperti itu. Nah, bagaimana implementasinya? Nah, seperti itu. Kan kalau seumpama tadi kita bahas mutlak adalah bebas. Jadi ketika ada ayat ini dan tidak ada pentakitan apakah sab'ah ini dilaksanakan secara berturut-turut ketika telah pulang ke tanah air, atau misal ada seseorang yang puasa 2 hari dulu, kemudian besoknya dia tidak puasa, dilanjut lagi bulan depannya, apakah seperti itu yang penting totalnya 7 atau bagaimana? Seperti itu. Nah, karena tidak ada qaidun atau tidak ada sesuatu kata yang menyatakan bahwa shaumu sab'ataini idza rajatum mutatabi'aini misalnya ya. eh, 7 hari berpuasa ketika kamu kembali secara berturut-turut, seperti itu ya. Mutatabi'ain ini kan artinya seperti itu. Tidak ada kata-kata mutatabi'ain di sini, maka sifatnya adalah mutlak, bebas. Terserah apakah ia mau melakukannya secara sekaligus biar cepat selesai hadnya itu, ataupun dia mau nyicil, seperti itu, terserah gitu. Itu kalau tanda kategori mutlak. Lalu bagaimana kalau ke muqayyad? Di muqayyad masih ingat ya hukumnya bahwa al-muqayyadu yabqa ala taqidi. Sesuatu yang terikat ini akan tetap terikat hukumnya sampai kapanpun. Contohnya seperti apa? Nah, di sini ada, kalau kita melihat Al-Mujadalah ayat 3-nya sebelumnya, ini merupakan salah satu ayat tentang kafaratul dhihar, di mana kafaratul dhihar itu sebuah hukum di mana ketika pada masa jahiliyah dahulu, ketika ada seorang suami sudah bosan sama istrinya, kemudian dia akan berkata bahwa dirimu ini seperti punggung ibuku, seperti itu. Dan hal itulah yang dikatakan sebagai kafaratul dhihar dan dikatakan cerai, seperti itu. Nah, karena hal ini termasuk suatu tindakan yang berdosa, maka ada sanksi di sana. Bagaimana cara pembayarannya? Nah, ini famalam yajid fasyamu syahraini mutatabi'aini. Nah, beda kasusnya kan ya. Yang tadi kan tentang shaumu tamattu, tentang puasa tamattunya tadi. Nah, kalau sekarang puasa karena dia membayar denda atas kafaratul dhihar tadi, atas mendhihar istrinya tadi. Di sini jelas disebutkan mutatabi'aini. Maka di sini ada pentakitan, ada ikatan di situ. 2 bulan berturut-turut artinya. Jadi kalau seumpama misal setelah sang suami melakukan tersebut dan ketika dia berpuasa, misal seminggu puasa, kemudian sakit lagi, si suaminya sakit pada hari ke-8. Nah, kemudian nggak bisa puasa. Maka ketika dia berpuasa lagi, dia akan masuk ke hitungan 1 lagi, seperti itu. Kalau ketentuannya adalah syahraini mutatabi'aini, karena ada pensifatan di situ, seperti itu. Nah, kemudian poin yang ketiga di RPS sudah dijelaskan ya. Poin ketiga adalah hamlul mutlak alal muqayyad. Seperti apa yang dimaksud dengan hamlul mutlak alal muqayyad itu? Jadi secara bahasa Indonesia seperti ini. Hamlul mutlak, kapan sih sesuatu yang bebas ini bisa membawa sesuatu yang bersifat terikat? Kapan sih sesuatu yang bebas ini bisa dinyatakan terikat seperti itu? Apabila ada 2 nas yang bertentangan. Sebenarnya bukan bertentangan ya idealnya itu. Karena pada nas yang A dikatakannya itu tidak ada kata-kata yang tidak ada kata-kata yang bersifat pensifatannya muqayyadnya itu, tetapi pada nas yang lain ada seperti itu.
Jadi sebenarnya tidak bertentangan, hanya saling melengkapi seperti itu. Lalu bagaimana kapan? Nah, ini syaratnya adalah ada persamaan sebab dan hukumnya. Jadi kalau seumpama memang sebabnya, kasusnya ini sama dan kemudian nanti akan melahirkan hukum yang sama, maka sesuatu yang bersifat mutlak ini bisa dikonversikan kepada muqayyad. Sesuatu yang bebas ini maka akan bisa dikonversikan kepada sesuatu yang terikat itu. Oke. Nah, di sini saya ambil contoh Al-Maidah ayat 3 dan Al-An'am ayat 145. Disinilah saya katakan, yang pertama ketika Al-Maidah kita bisa membaca hurrimat alaikum al-maitatu wad-damu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bihi ilal akhirih ya. Yang saya bold di situ adalah ad-dam, seperti itu. Dam ini artinya adalah darah. Nah, ketika di situ hanya disebutkan adam, darahnya saja, artinya di sini bebas. Oke, ya kan? Apakah dia ini darahnya mengalir atau tidak mengalir seperti itu. Kan di situ hurrimat alaikumul maitah tuh diharamkan bagi kamu memakan maitah, bangkai wadam dan darah seperti itu. Walah khinzir dan daging babi seperti itu. Dan di sini artinya mau itu darahnya mengalir, tidak mengalir itu bebas. Itu pada Al-Maidah ayat 3. Ternyata ketika kita buka-buka lagi Al-Qur'an, di situ ada satu ayat yang menyatakan lebih rinci, ada muqayyadnya di situ, ada qayyidunnya di situ. Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imi yat'amuhu illa ayyakuna maitatun aw damun masfuhan. Nah, di sini ada kata-kata damun masfuhan, darah yang mengalir. Kalau pada Al-Maidah ayat 3 ini cuman damnya aja, darahnya aja. Kalau di Al-An'am ada masfuhannya, ada qaidunnya. Inilah yang kemudian menjadikan sesuatu yang mutlak ini dia akan dibawa, dikonversikan kepada sesuatu yang bersifat muqayyad. Yang diambil ini yang muqayyadnya ini. Jadi, apa yang diharamkan untuk dimakan kalau kita membandingkan dua ayat ini, maka bukan semua darah itu diharamkan, tetapi darah yang masfuha, darah yang mengalir. Jadi, kalau darahnya ini tidak mengalir atau bahkan menjadi organ seperti hati, hati ini kan kumpulan darah, maka itu tidak diharamkan. Jadi, misalnya kita nih ya, saya ya yang ibu-ibu ataupun adik-adik yang perempuan lagi disuruh bundanya bikin rendang, kemudian nyuci dagingnya ya nggak perlu sampai benar-benar pucat itu daging, karena memang dagingnya kalau seumpama di sela-sela ototnya dan lain sebagainya ini kan bukan darah yang mengalir ya. Nah, nah ini halal hukumnya seperti itu. Yang dimaksud dengan keharaman di sini kan mungkin ada perilaku dari manusia itu yang darah yang ketika hewan itu disembelih kemudian keluar ngocor-ngocor. Nah, itu kan darah yang mengalir ya. Kemudian ada sebagian dari mereka ini yang membekukannya. Kalau istilah di tempat saya itu DD ya, darah yang dibekukan kemudian dikonsumsi. Nah, inilah yang haram seperti itu. Oke, dapat dipahami ya untuk kedua ayat ini dalam istilah pengqayyidunan atau pengikatannya. Oke. Kemudian di sini ada kaidah lagi, wa in lam yattafiq fi sababi la yuhmilu al mutlaq alal muqayyad. Tetapi kalau lam yattafiq tidak ada kesepakatan fi sababin di dalam sebabnya, maka tidak bisa itu mutlak dikonversikan kepada muqayyad. Kalau sebabnya beda, ya sudah mereka akan ini berdiri sendiri-sendiri, berjalannya akan berjalan sendiri-sendiri seperti itu. Nah, misalnya seperti apa? Nah, dicontohkan di sini. Ini Al-Mujadal ayat 3. Oh ya, berarti masih ada sinkronnya kan ya dengan contoh yang pertama tadi. Walladina yudhahiruna min nisaihim summa ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli ayatamassa fa dzalika tu'aduna bihi wallahu bima ta'maluna khabir. Di sini garis bawahnya adalah raqabah. Raqabah kan artinya adalah budak. Pada
pada Al-Mujadalah ini. Kemudian kasusnya di sini adalah kafaratul dihar, bagaimana seseorang ini membayar denda atas pendiharan terhadap istrinya seperti itu. Kemudian pada An-Nisa ayat 92 ini beda lagi. Wa makana lil mu'minin ayaktulal mu'minan illa khata'an faman qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minatin. Kasusnya apa kalau pada ayat kedua ini? Nah, kasusnya adalah pembunuhan dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin yang lain kecuali karena tersalah atau tidak sengaja, dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah, hendaklah ia memerdekakan seorang budak sahaya yang beriman. Rokobatin mukminatin. Jelas ya di sini berarti apa sebabnya? Yang ayat pertama sebabnya adalah zihar, kemudian ayat yang kedua sebabnya adalah tentang pembunuhan antara muslim seorang mukmin kepada mukmin yang lain seperti itu. Nah, kalau sebabnya ini berbeda, maka dia akan berjalan sendiri-sendiri meskipun pada kalimatnya dia memakai kalimat yang sama, pada mahiyahnya dia memakai mahiyah yang sama, rokobah dan rokobah. Tetapi bedanya rokobah yang pertama dia sifatnya lebih mutlak seperti itu, lebih bebas. Mau mukmin, mau ghairu mukmin, apakah dia orang yang beriman ataupun tidak beriman diperbolehkan ketika seseorang membayar denda setelah mendihar istrinya. Tetapi kalau pada kasus pembunuhan, rokobahnya budaknya harus yang mukmin seperti itu. Nah, kemudian kaidah yang selanjutnya di sini ada yuhmalu al-mutlaq alal muqayyad idza lam yakun hunaka kamutadodani. Apabila si mutlak ini bisa dikonversikan kepada muqayyad kalau juga tidak ada pertentangan seperti itu. Nah, jadi nggak serta-merta semua yang bersifat mutlak atau bebas itu bisa diikat, tidak. Nah, di sini saya membawakan 3 buah hadis ya, yang mana sebabnya ini sama sebenarnya. Coba kita cermati yang pertama ya. Hadatsana Abdullah ibnu Yusuf an Malik an Abi Zinad an A'raj an Abi Hurairah qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza syaribal kalbu fil ina'i ahadikum fayaghsiluhu sab'an. Kalau matannya kalian bisa langsung dilihat ya. Ini kan kalau di Al-Quran Ekonomi kelas saya, wah langsung ya kalau ingin tahu mana matannya jelas kola. Oh yang terakhir ini idza syariba, berarti di sini diartikan idza syariba apabila ada anjing yang meminum fi ina di dalam suatu bejana ahadikum salah satu dari kalian fayaksilu sabaan, maka bejana itu harus dicuci 7 kali seperti itu. Itu rawahu Bukhari. Kemudian rawahu Muslimnya seperti apa? Hadasana Ubaidillah ibnu Mu'ad hadasana Abi hadasana Sya'bah an Abi Tayyah sami Mutarrif ibnu Abdullah yuhadisu an ibnil Mughaffal qala amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqatli al-kilab thumma qala ma baluhum wa balul kilab thumma rakhasa fi qalbi suaidika qalbil ghanami qala idza wala qalbu fil ainai fasiluhu sab'a marra wa afirhu samaniya fiturab. Nah, coba kalian termati pada kalimat yang terakhir ya. Idza walago kalbu apabila anjing itu menjilat juga. Kalau awal kan dia pakai bilang syariba ya, meminum. Kalau walago ini sama sebenarnya dengan syariba tetapi lebih spesifik untuk anjing. Karena walago ini kan caranya anjing kalau semua minum kan dengan menjulurkan lidahnya dan digoyang-goyang itu. Nah, itu namanya walago. Oke. Nah, fil inabi faksiluhu sab'a, maka harus dicuci 7 kali. Kemudian yang dan yang terakhir yang ke-8 ini dengan debu ya, turab seperti itu. Gitu kalau rawahu Muslim. Kemudian yang 280 nomornya. Kemudian
Fi riwayatin akhor, kalau pada riwayatnya Muslim yang lainnya juga disebutkan wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahuru ina'i ahadikum idza walagha fihi kalbun ayuksilu sab'an marrataini ahaduhuma biturab. Nah, ini sama perintahnya yaksilu sab'an. Nah, marrotani summa ahaduma biturab, yang mana salah satunya itu harus dengan turab. Nah, kalau kita mau mengambil kesimpulan yang mutlak di sini, intinya kasus ini ketiga-tiganya hadis ini menyatakan bahwa kalau seumpama si anjing tersebut jilat ataupun apa, maka sesuatu itu harus kita cuci 7 kali, seperti itu kan. Nah, kemudian ini ada yang menyimpulkan kalau seumpama yang ke-8 itu turabnya. Ini yang muslim yang satunya menyimpulkan bahwa yang pertama harus diawali dengan turab. Jadi yang mana yang benar? Nah, tidak bisa kita generalisir mau awal mau akhir karena tidak ada yang menjadikan sesuatu itu lebih 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 afdal daripada yang lain. Ya sudah, langsung saja kita ambil kesimpulan, intinya kalau kena air liurnya anjing itu harus disucikan dengan 7 kali pencucian dan salah satunya dengan apa? Dengan turap, dengan debu. Entah itu pada awal pencuciannya atau akhirnya, seperti itu. Itu ya. Kemudian, oke, alhamdulillahirabbil alamin, sampailah kita pada slide terakhir. Nah, saya harap adik-adik sekalian mulai bisa mengamati dan mencermati apa itu mutlak dan muqayyad. Apabila ada pertanyaan, silahkan kalian seperti biasa ya meluncur ke MMP. Oke, di sini saya ingin memberikan kalian untuk menganalisa satu ayat pada Al-Maidah ayat 6 untuk kalian cermati bersama di mana sisi letak kemutlakannya dan mukoyatannya. Kalau kalian ingin lebih paham pada ayat ini, bisa kalian buka Al-Quran terjemahnya, kemudian dicermati kira-kira mana nih yang bersifat mutlak dan mukoyat. Seperti itu ya, dengan panduan-panduan yang kita sudah ulas tadi, seperti itu. Baik, terima kasih. Mungkin cukup sekian materi kita tentang al-mutlaq wal muqayyad. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.